Shalom, saudaraku di dalam Tuhan, apa kabar Anda hari ini? Harap anugerah Tuhan menyertai kehidupan kita semua. Saudaraku, coba kalau kita perhatikan doa kita sehari-hari, termasuk doa saya. Sebagian besar isinya mungkin hanya Tuhan lindungilah keluargaku, Tuhan lancarkan usahaku, Tuhan sembuhkan penyakitku. Itu tidak salah, saudara. Tapi perhatikan, waktu Yesus mengajarkan kita berdoa, Dia mengajarkan kita untuk lebih dahulu merindukan kerajaan Allah, bukan kerajaan kita sendiri. Saudaraku, di episode sebelumnya kita sudah merenungkan bersama, sebelum kita minta apapun, kita berdoa untuk belajar menguduskan nama Tuhan. Doa ini menggeser satu pusat doa dari diri kita kepada kemuliaan Allah. Kita merindukan agar nama Allah, nama Bapa dihormati, dimuliakan di seluruh bumi. Setelah kita merindukan kekudusan Allah, maka Yesus mengajarkan kita dengan dua permintaan yang saling terkait, yaitu datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dua permintaan ini sebenarnya dua sisi dari koin yang sama. Kita akan sama-sama renungkan satu demi satu. Dan hari ini kita akan renungkan bersama tentang datanglah kerajaanmu. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat segala berkat anugerah penyertaan-Mu sampai pada saat ini. Di tengah-tengah zaman yang berubah, yang tidak mudah, kami tetap boleh merasakan kasih setia Tuhan. Ya Tuhan, kami ingin belajar terus dari firman Tuhan, makin mengerti isi hati Tuhan. Berkatilah waktu perenungan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Datanglah kerajaan-Mu. Saudara, apakah itu kerajaan Allah? Saudara, secara singkat definisinya adalah kerajaan Allah itu adalah satu pemerintahan Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Atas segala sesuatu. Yang dinyatakan secara khusus dalam karya keselamatan melalui Yesus Kristus dan digenapkan sepenuhnya pada akhir zaman. Sebetulnya ada dua aspek yang kita bisa memahami waktu bicara soal datanglah kerajaanmu, saudara. Yang pertama adalah aspek sudah atau already. Kerajaan Allah sudah hadir dan dari Yesus Kristus. Yesus diakui sebagai Tuhan, situlah kerajaan Allah nyata. Lukas 17 ayat 21. Jika orang tidak dapat mengatakan, lihat ia ada di sini atau ia ada di sana, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Sudah terjadi. Tapi juga ada aspek belum atau not yet. Kerajaan Allah belum sepenuhnya datang. Kejahatan, dosa, maut masih ada. Kita masih menantikan penggenapan penuh. Wahyu 11 ayat 15. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga, katanya, pemerintah atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Dia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Jadi dua aspek, already dan not yet. Sudah tapi juga belum. Saudara, kita hidup dalam ketegangan already but not yet. Kerajaan sudah datang, tapi belum selesai. Ketika kita berdoa, datanglah kerajaan-Mu. Selesaikanlah apa yang sudah Engkau mulai. Saudara, kita hidup tidak mudah saat ini, bukan? Betul-betul di antara dua ketegangan itu, dua zaman itu. Zaman sekarang, saudara, dosa, penderitaan, kematian masih ada. Tapi zaman yang akan datang nanti, Kristus memerintah sempurna. Dosa dan kematian lenyap. Dan kedua zaman ini sekarang seolah-olah sedang bertumpang tindih. Saudara, sebagai ilustrasi, dalam peperangan perang dunia lalu, kita mengenal istilah D-Day dan V-Day. D-Day itu adalah Day of Decision, hari operasi. Itu tahun 1944. Ada kemenangan besar sekutu yang sudah dipastikan, D-Day. Tetapi perang belum selesai. Masih ada pertempuran-pertempuran kecil. Tapi muncullah V-Day atau Victory Day 1945. Kemenangan final diumumkan. Seperti itulah kira-kira kalau kita memahami karya Kristus. Salib dan kebangkitan sudah terjadi, tetapi kedatangan Kristus yang kedua kali belum terjadi. Iblis sudah dikalahkan, tetapi belum disingkirkan sepenuhnya. Kalau kita ambil contoh hidup sehari-hari, saudara. Orang-orang percaya, kita sudah diselamatkan, tetapi belum sempurna. Kita sudah dibenarkan, sudah menjadi anak Allah, sudah menerima Roh Kudus. Tetapi kita masih bergumul dalam dosa, bukan? Masih jatuh bangun, masih belum sempurna seperti Kristus. Apakah engkau mengalami itu, saudaraku? Contoh yang kedua dalam hidup sehari-hari begini. Sudah mengalami damai sejahtera, tapi masih ada masalah. Orang percaya bisa berkata begini, saya memiliki damai di dalam Yesus Kristus. Benar, tapi di saat yang sama, bisnis bisa turun, keluarga sakit, ekonomi sulit. Artinya ada damai kerjaan Allah sudah hadir di hati kita, tetapi dunia yang sempurna itu belum tiba, sehingga kita masih terus bergumul di antara dunia ini. Apakah engkau pernah mengalami itu? Yang ketiga, contohnya adalah kekudusan hidup. Ada dulu mungkin orang yang suka marah-marah. Tapi Roh Kudus hadir dalam hidupmu, mengubah hidupmu. Lalu istrimu atau temanmu berkata begini, wah sekarang lu lebih sabaran ya kelihatannya.
Itu tandanya ada kerajaan Allah yang sudah bekerja. Tapi mungkin kadang-kadang masih bisa marah atau meledak. Tetapi ada proses yang memang belum selesai. Ilustrasi yang sederhana begini, saudara. Bayangkan kita membeli sebuah rumah baru. Sudah ada pengikatan, sudah ada akte yang ditandatangani. Secara hukum sudah jadi milik Anda. Tapi Anda belum pindah. Masih tinggal di rumah yang lama, beres-beres barang. Statusnya sudah berubah jadi milik Anda. Tapi pengalaman sepenuhnya tinggal di rumah itu belum Anda nikmati. Orang percaya pun demikian, saudara. Secara status, kita adalah warga kerajaan sorga. Secara pengalaman, kita masih hidup dalam dunia yang jatuh di dalam dosa. Mengapa konsep already but not yet itu penting, saudara? Karena kalau kita hanya percaya already, kita akan heran mengapa masih ada penderitaan. Kita akan heran dan bertanya, kalau Tuhan menang, kenapa saya masih susah? Tetapi, kalau kita hanya percaya konsep not yet, atau belum terjadi, maka saat ini, kita akan kehilangan sukacita dan kuasa Injil. Semuanya nanti saja di surga, nanti saja, nanti saja. Alkitab mengajarkan keduanya. Tuhan sudah menang, tapi kemenangan itu belum dinyatakan sepenuhnya. Kalau saya ringkas dalam satu paragraf, kira-kira seperti ini. Kerajaan Allah sudah hadir melalui kedatangan pertama Yesus Kristus. Jika orang percaya, engkau dan saya sudah menikmati berkat-berkatnya saat ini, sekarang ini. Namun, kerajaan itu belum hadir dalam kepenuhannya sampai Kristus datang kembali dan memperbaharui seluruh ciptaan. Karena itu orang Kristen hidup dalam dua sikap sekaligus, bersyukur karena kemenangan sudah dimulai, dan berharap karena kemenangan itu belum selesai sepenuhnya. Ini berbicara mengenai datanglah kerajaanmu, kerajaan Tuhan. Doa ini juga adalah sebuah doa misi, saudara. Doa misi. Itu berkata, datanglah kerajaanmu, setara dengan amanat agung Matius 28, 18-20. Mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, yaitu pergilah, jikalau semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita berdoa agar pemerintahan Allah meluas melalui pemberitaan Injil dan penundukan hati orang-orang itu kepada Kristus. Jadi doa ini bukan doa yang pasif menunggu saja, tapi doa ini adalah doa yang menggerakkan. Doa untuk penginjilan. Tuhan bukakan hati orang-orang yang belum percaya. Doa untuk gereja. Tuhan jadikan gereja sebagai alat kerajaanmu di tengah dunia. Doa untuk transformasi. Tuhan nyatakan keadilan, kebenaran, dan damai sejahtera-Mu di bumi ini. Ini seperti ilustrasi seorang duta besar, saudara ya. Duta besar Indonesia misalnya ditempatkan di sebuah negara asing, tugasnya bukan sebagai warga negara itu, tetapi mewakili negara Indonesia. Jadi doa kerajaanmu, doa datanglah kerajaanmu adalah doa seorang duta. Engkau dan saya sebagai duta. Ya Raja, biarlah kekuasaanmu semakin nyata di tempat saya ditempatkan. Kita adalah duta kerajaan Allah di bumi. 2 Korintus 5 ayat yang ke-20. Jadi kami ini adalah duta utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, bila dirimu didamaikan dengan Allah. Saudara sadarkah kita sebagai orang percaya, kita adalah duta daripada kerajaan Allah di bumi ini. Tapi saudara, kenyataannya begini. Kita sering berdoa untuk kerajaan diri sendiri. Doa datanglah kerajaanmu adalah antitesis, kebalikan dari doa yang berkata jadilah kerajaanku. Manusia berdosa ingin menjadi raja atas hidup manusia sendiri. Pertobatan adalah satu berbalik dari kerajaan diri kepada kerajaan Allah. Saudara, setiap kali Anda berdoa, datanglah kerajaanmu, tanyakan, apakah saya sungguh-sungguh mau Yesus menjadi raja atas hidup saya atau hanya di bibir saja. Dan doa ini juga antitesis yang kedua, doa yang berpusat pada diri sendiri. Doa yang egosentris dengan doa yang berpusat pada kerajaan Allah. Saudaraku, kita sering kali bergumul hanya berdoa egosentris, bukan? Tuhan berkatilah rencanaku. Tuhan lindungilah keluargaku. Tuhan hancurkan musuhku. Tuhan lakukan kehendakku. Semuanya adalah aku. Mari kita belajar untuk berdoa agar kerajaan Allah yang boleh terjadi. Sebuah perjuangan buat kita memahami sungguh-sungguh bagaimana bisa memahami itu semua. So, jika kita boleh jujur, saudara, doa kita selama ini mirip yang mana? Apakah kita berdoa seperti seorang direktur yang memberi perintah kepada Tuhan, atau kita berdoa seperti seorang anak yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Bapa
yang baik. Saudaraku, jadi doa, datanglah kerajaanmu, secara singkat mengajarkan 3 hal penting. Yang pertama, kerajaan Allah sudah datang, tapi belum sepenuhnya. Kita berdoa agar pemerintahan Allah boleh meluas di bumi ini. Yang kedua, engkau dan saya dipanggil untuk terlibat dalam misi memperluas kerajaan Allah di bumi ini melalui pemberitaan Injil dan menjadi saksi-saksi Kristus. Yang ketiga, saudara, doa ini mengajarkan kita untuk menggeser pusat hidup kita dari kerajaan diri sendiri menjadi kerajaan Allah. Inilah sebuah sikap pertobatan yang terus menerus. Minggu ini, saudara, saya menantang Anda dan saya untuk mengubah satu kebiasaan di dalam doa. Sebelum mendoakan kebutuhan pribadi, kita tenangkan hati, kita berdoa, Tuhan, perluaslah kerajaanmu hari ini mulai dari hidupku. Tuhan, jadikan aku dutamu, tempat kerja, di keluarga, di lingkunganku. Tuhan, jadilah kehendakmu, datanglah kerajaanmu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur buat renungan yang boleh kami sama-sama renungkan pada saat ini. Datanglah kerajaanmu. Tidak mudah. Seringkali kami harus belajar sungguh-sungguh menyangkal diri, menyangkali keinginan kami, menyangkali kerajaan kami, dan sungguh-sungguh tunduk kepadamu ya Tuhan, dan berkata, datanglah kerajaanmu. Mulai dari hidupku, sungguh-sungguh boleh menjadi duta Injil kerajaan Allah, agar sungguh-sungguh nama Tuhan boleh dimuliakan. Datanglah kerajaanmu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.